Pada video kali ini kita akan ngebahas tentang teknologi kuno lah ya, yang tidak banyak dibahas di YouTube Indonesia, di channel-channel YouTube IT Indonesia ya, bahkan YouTuber IT di Indonesia pun hampir nggak ada yang ngebahas ini ya. Dan ini adalah teknologi yang dalam tanda kutip kuno dan nggak banyak yang pakai ya di zaman sekarang ini. Tapi saya sendiri sih pakai ya, masih pakai. Dan menurut saya teknologi ini tuh sebenarnya udah lebih canggih ya daripada yang dulu sebenarnya, dan jauh lebih murah. Itu yang kita cari. Telepon rumah, iya telepon rumah, telepon yang biasanya kita dulu kita pencet-pencet tombolnya terus kita nelpon orang asing secara random, terus kita jailin gitu ya, kerjaanku dulu tuh sama teman-teman. Ya, apakah telepon rumah ini masih worth it ya dimiliki di tahun 2025 ini? Ya, secara udah semua orang udah pakai handphone ya, dan telepon rumah saat ini ya udah dari lama sih sebenarnya ditinggalkan oleh banyak pengguna. Dan saya sendiri sih masih pasang ya di rumah, jadi saya juga masih butuh telepon rumah. Kenapa? Ya karena emang masih butuh gitu. Dan telepon rumah ini sebenarnya cukup membantu ya apabila kita meninggalkan rumah, terus orang di rumah tidak ada yang bawa HP, atau mungkin ada orang tua yang nggak punya HP, nggak bisa ngoperasin HP, dan ada telepon rumah, jadi mereka tinggal ngangkat aja, dan ya, gampang gitu aja sih sebenarnya. Dan telepon rumah ini saya gunakan sebagai alternatif untuk komunikasi ke rumah ya. Kalau misal di rumah nggak ada, ya seperti yang saya bilang tadi, nggak ada yang bisa ngoperasin smartphone seperti orang tua, para boomer ya. Terus ya itu sih sebenarnya fungsi utamanya yang saya selama ini dapatkan ya dari telepon rumah. Selain itu emang udah murah banget ya telepon rumah saat ini tuh. Sebenarnya kalian bisa pasang sendiri ya telepon rumah di rumah kalian masing-masing. Yang kalian butuh ini tuh ya sebenarnya yang paling penting itu adalah modem LTE ya, modem 4G ya. Kalian nggak salah dengar, modem 4G. Tapi modem 4G-nya nggak semua modem 4G bisa ya. Kalian harus pastiin modem 4G itu ada soket atau ada konektor yang mendukung konektor RJ11 ya. Namanya konektor RJ11. Nah, itu konektor biasanya banyak digunakan di telepon rumah ya. Itu kalian harus pastiin kalau misal pengen ada fitur tambahan seperti telepon rumah, itu pastiin modem LTE-nya, modem 4G-nya ada konektor RJ11-nya. Atau kalau kalian misal pengen yang agak lebih mahal, kalian bisa pasang FWT ya, Fixed Wireless Terminal, namanya FWT, saya ulang ya, Fixed Wireless Terminal. Ini sebenarnya nggak terlalu rumit ya untuk memasang telepon rumah sendiri di rumah, cukup gampang aja. Ini sebenarnya saya hanya sketsain aja kalau misal kita bikin jaringan telepon rumah di rumah sendiri. Yang kalian harus miliki yang tadi adalah wajib adalah modem LTE yang ada konektor RJ11-nya. Kalau misalnya nggak ada modem LTE, kalian bisa pakai FWT ya, Fixed Wireless Terminal, dan beberapa alat lainnya seperti kabel RJ11 dan splitter. Kalau misal kalian pengen masang lebih dari satu telepon rumah, ya kalian bisa pakai splitter. Ya itu banyak sih sebenarnya, splitter 1 ke 2, 1 ke 3, 1 ke 4 ada juga, dan telepon rumahnya itu sendiri. Ini merupakan jaringan telepon rumah paling sederhana ya yang saya gambarkan di sini, yang sketsain di sini. Ini merupakan jaringan telepon rumah paling sederhana. Dan karena basisnya menggunakan modem LTE, maka nanti telepon rumahnya itu berbasis telepon seluler ya. Jadi nomornya itu nomor telepon seluler 081085 gitu, bukan 0335 ya. Jadi itu sih yang paling penting yang harus kalian tahu. Kemudian untuk kabelnya sendiri, kabel RJ11 ini jangan panjang-panjang ya kalau bisa. Itu kabel RJ11 ini secara speknya, secara teori itu maksimal hanya 100 meter, tapi saya sarankan jangan lebih dari 70-80 meter lah ya, nanti nggak awet aja gitu, listriknya nggak nyampe jauh gitu ya.
Karena kan telepon rumah ini berbasis analog ya, pakai sinyal listrik masih ya. Telepon rumah ini pada sketsa ini ya, pada dasarnya menggunakan jaringan 2G ya. Dan pemerintah Indonesia juga masih menyalakan teknologi 2G atau 2G ya, yaitu karena emang jaringan ini sangat bermanfaat gitu buat telepon analog ya, buat telepon biasa, nggak pakai data internet gitu ya. Dan ya emang teknologi 2G ini masih dipakai, dan saya sendiri menggunakannya itu kalau saya bandingkan dengan dulu dengan yang sekarang, itu kualitas suaranya jauh lebih jernih sekarang ya, karena emang menurut saya sih karena emang teknologi backbone-nya ya, karena menggunakan fiber optik, jadi suaranya itu terkirim itu jadi lebih bagus lagi ya, minim error gitu. Jadi lebih bagus ya menggunakan teknologi 2G yang sekarang, terutama dipakai telepon rumah gitu ya, telepon analog biasa. Itu suaranya jauh lebih jernih daripada yang dulu belasan tahun yang lalu sebelum ada teknologi backbone kabel fiber optik ya. Nah, setelah kalian pasang kabel, terus tarik-tarik kabel, terus pasang ke modem kabelnya, terus kalian pasang ke telepon rumahnya. Yang di modem itu sebenarnya cukup atur aja bagian jaringannya itu. Kalau misal kalian pengen bener-bener pure pakai telepon rumah aja gitu, modemnya nggak dipakai buat internetan, kalian bisa atur ke GSM only ya. Tapi kalau misal kalian nggak ngerti nih apaan ya udah di auto aja ya. Tapi kalau misal kalian pakai buat telepon rumah aja, itu atur ke GSM only. Dan juga kalau misal kalian pakai untuk internet dan telepon, itu saya sarankan pakai LTE dan GSM gitu ya. Lanjut ke pembicaraan mengapa saya pasang telepon rumah. Salah satunya ya karena tarif telepon analog itu sekarang jauh lebih murah cuy. Iya, kalian nggak salah dengar. Beberapa tahun terakhir ini saya rasakan tarif telepon itu lebih sudah jatuh ya, dan lebih murah lagi gitu. Seiring waktu berjalan, telepon analog ini jauh lebih murah, dan ya murah banget gitu. Menurut saya murah banget ya. Contohnya ini saya contohin, ini operator Tri ya. Ini misal kalau kita beli paket bebas telepon ya, bebas bicara 60 menit itu hanya 15.000 selama 30 hari ya, selama 30 hari, dan itu berlaku 24 jam tanpa ada pembagian waktu lah ya. Itu kita bebas saja telepon ke semua operator 60 menit maksimal ya, dan itu dihargai hanya 15.000. Dan ini lebih murah lagi kalau misal kalian pakai paket yang ini, paket Trimania, itu kalian bisa telepon sepuasnya. Bayangkan sampai bibir kalian dower ya, hanya 5.000. Tapi ini kesesama Tri dan Indosat aja ya, kesesama nomor Tri dan Indosat gitu ya. Jadi ini bener-bener murah banget ya telepon analog saat ini. Udah, kita lanjut ke operator yang lain ya, ini Telkomsel. Ini contohnya Telkomsel ya, itu tarifnya selama 30 hari itu hanya 17.500. Telepon semua operator ya selama 30 hari selama 420 menit ya, totalnya kalau di total semua itu hanya 17.500 ya. 420 menit selama 30 hari itu hanya dihargai 20.000 kurang ya. Itu ini operator si merah ya, atau Telkomsel. Terus ada lagi nih paket yang lain, Talkmania Seru ya, ini lebih gahar lagi ya. Ini harganya 30.000 doang, terus bisa telepon semua operator selama 30 hari dengan panjang telepon bisa sampai 1.900 menit. Siapa yang bisa nelpon sampai 1.900 menit selama 30 hari? Mungkin kalian yang dipakai di perusahaan mungkin bisa aja sih, tapi kalau rumahan nelpon siapa? Nelpon pacar kayaknya nggak mungkin mas. Sekarang telepon udah video call ya, pakai WA, nggak mungkin lah telepon analog. Kalian pakai telepon analog, ntar didengerin FBI ya. Itu sih pengalaman aku bisa pasang selama ini pasang telepon rumah. Ini udah jalan hampir 1 tahunan ya. Jadi telepon rumah ini sebenarnya worth it ya dimiliki di tahun 2025. Selain tarif telepon analog semakin murah ya, seperti yang saya
share tadi, juga telepon rumah ini masih memiliki banyak manfaat. Kalau misal kita mau telepon orang rumah gitu ya, terus orang rumah nggak bisa pakai smartphone, nggak bisa pakai HP. Jadi kalau misal kita telepon itu mereka tinggal ngangkat gagang teleponnya aja dan tinggal bilang halo, siapa ini gitu ya. Ya gitu aja, nggak perlu cetet-cetet gitu seperti smartphone ribet. Orang terutama boomer ya itu nggak bisa kan, rata-rata nggak bisa pakai smartphone gitu ya. Ya itu sih mungkin ada beberapa hal yang mungkin saya miss atau saya nggak sebutin. Kalian bisa komen aja di kolom komentar ya, dan jangan lupa di like dan subscribe. Bye.